Salah satu cara kerja iblis di akhir zaman membuat orang tidak punya waktu. Suami tidak punya waktu sama istri. Istri tidak punya waktu sama suami, sehingga kalau ketemu geger. Ketemu ribut. Karena hubungan gak manis. Setan membuat orang tua gak punya waktu buat anak-anaknya. Sehingga anak-anak gak bisa menyampaikan unek-uneknya. Masalahnya di masa pacarannya, dia cerita sama pembantu. Ya kalau pembantunya bisa mengarahkan. Ada juga pembantu-pembantu yang anak-anak Tuhan yang baik, saya tahu itu. Agak jarang, tapi ada juga yang dapatkan. Ada juga ke gereja pembantunya. Sesama pelayan Tuhan kadang-kadang gak ada waktu. Dan ini yang menimbulkan banyak keributan, ketersinggungan. Seorang penginjil harus mampu mengelola waktu dengan baik. Cukup istirahat, cukup waktu untuk koordinasi, cukup waktu bergaul dalam keluarga. Jangan sampai pelayanannya hebat tapi rumah tangganya hancur. Karena itu cara kerja iblis yang paling menakutkan di akhir zaman. Yang membuat kita gak sadar. Wah, iblis suruh kita semangat. Tanpa kita menyediakan waktu dengan baik untuk istirahat kita. Untuk kesehatan kita. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan usia 40 tahun. Akhirnya serangan jantung. Usia 50 tahun dan stroke. Sangat menyedihkan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Karena kita nggak mampu mengatur waktu dengan baik. Waktu istirahat kurang, waktu bercengkrama kurang, waktu olahraga kurang, waktu untuk kita mengatur kehidupan ini kurang. Selanjutnya, tetap memiliki waktu untuk bersosialisasi dengan orang banyak dan murid-muridnya. Wah, luar biasa. Alkitab saya kasih pesan. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Semakin kesini kita semakin mengerti. Persoalan orang modern hari ini adalah tidak ada waktu. Dia tidak ada waktu untuk bercengkrama dengan orang tuanya. Dia tidak ada waktu untuk bercengkrama dengan adiknya. Dia tidak ada waktu bercengkrama dengan istri atau suaminya. Dia tidak ada waktu untuk bercengkrama bersama keluarga, makan malam bersama. Tapi dia selalu punya waktu untuk online. Selalu punya waktu untuk main game. Selalu punya waktu untuk stalking Instagram orang. Nah, ini yang berbahaya, saudara. Persoalannya bukan kita nggak ada waktu. Tapi kita nggak mampu mengatur waktu kita dengan tepat. Kita diperbudak oleh hal-hal yang nggak penting dalam hidup ini. Nggak apa-apa kan handphone nggak selalu harus sudah jawab. Nggak apa-apa kan status orang harus sudah stalking terus kan nggak apa-apa kalau sudah nggak tahu apa yang dia sedang kerjakan. Nggak penting kali. Engkau mengabaikan yang penting. Untuk hal-hal yang hanya menyenangkan dagingmu semata. Sebagai hamba Allah saya mau bilang. Iblis akan mengacaukan pikiran dan hidupmu. Cepat bertindak sekarang. Dalam nama Yesus. Saya atur waktu saya dengan baik. Itulah penginjilan sejati. Selanjutnya. Jam kerjanya. Dari hari gelap sampai hari sudah gelap. Artinya apa? Tidak mengenal lelah. Tetap memilih waktu yang cukup untuk beristirahat. Tetap memiliki waktu untuk bersosialisasi dengan orang banyak dan murid-muridnya. Ini yang saya sangat diberkati. Memiliki waktu yang cukup. Untuk membangun dirinya dalam doa. Doa buat Yesus sesuatu yang penting. Bayangkan ketika hari masih gelap. Dia naik ke gunung seorang diri untuk berdoa. Kenapa dia gak berdoa di kamarnya sampai tidur seperti saudara? Sampai peluk pandang Tuhan. Engkau di surga, aku di bumi. Ya, saya udah berdoa dong. Ya, walaupun gak salah juga. Tapi persoalannya buat saya. You are taking for granted. Saya kayak pandang remeh doa. Tapi Yesus lihat sengaja. Naik ke atas bukit. Dan pada saat yang bersamaan dia pakai kesempatan itu untuk berolahraga. I don't know. Apa maknanya secara khusus dia naik ke bukit. Tapi buat saya. Dengan dia naik ke bukit di hari masih gelap, seorang diri saya beri nama. Prayer is a serious thing. Doa sesuatu yang serius. Nggak bisa sambil peluk-peluk guling, ya kan. Kalau kita anggap doa itu penting, pastikan kita melakukan dengan serius. Wah, luar biasa. Dari hari gelap sampai hari sudah gelap. Dia isi waktunya
dengan benar dan bertanggung jawab. Selanjutnya yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Jam kerja pelayanan Kristus. Dari hari masih gelap sampai hari sudah gelap. Artinya memiliki waktu untuk peduli dengan orang di sekitarnya. Sesibuk apapun dia. Tapi ketika dia masuk pintu kota Nain, dia lihat ibu janda menangis, dia nggak bilang sama Petrus, ayo cepat. Kalau nggak ntar kita diganggu lagi. Nah. Ketika dia sedang berjalan, karena Yairus anaknya sakit parah dan hampir mati menurut Yairus. Tapi kenyataannya anak sudah mati. Tapi sementara Yesus jalan, ada yang menyentuh jubahnya. Dia berhenti. Dia berinteraksi. Who touched me? Kalau kita lihat filmnya, Yesus jalan, tiba-tiba dia menatap dengan agak keras wajahnya. Who touched me? Tapi saya percaya, it's wrong. Filmnya salah. Karena saya percaya, Yesus pasti berbalik dengan sambil tersenyum. Memandang orang dan berkata, who touched me? Dengan lain kata, I have something more for you. Yesus tidak merasa terganggu, bos. Jangan sampai kita sibuk-sibuk melayani pekerjaan Tuhan. Sampai kita nggak ada waktu untuk jiwa-jiwa. Jangan sampai kita sibuk-sibuk melayani pekerjaan Tuhan. Sampai kita nggak ada waktu bersama Tuhan. Jangan sampai kita sibuk-sibuk melayani. Tapi kita nggak punya waktu untuk urus keluarga dengan baik. Urus ketenangan jiwa kita. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan akhirnya stres. Kenapa? Karena kayak orang jual apartemen kejar setoran. Bos, pelayanan bukan kejar setoran. Kita harus kerja keras, amin. Tapi kita bukan harus kerja setengah mati. Saya percaya satu pepatah bahasa Inggris yang ini terus saya simpan di hati saya. There is always time to do God's will. Selalu ada waktu dan Tuhan selalu sediakan waktu untuk kita melakukan pekerjaannya. If you don't have time, I'm afraid you doing things which is not God's will. Kalau sampai kau tidak ada waktu, berarti kau sedang mengerjakan bukan yang Tuhan mau. Karena God is an order God. Allah kita adalah Allah yang teratur. Dia tidak mungkin perintahkan kita sesuatu yang kita udah gak cukup waktu lagi. Pastikan hari ini roh penginjilan kita menyala-nyala. Dan pastikan teladan utama penginjilan kita adalah Kristus. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iblis itu licik. Tapi Tuhan memberi hikmatnya untuk kita lebih dari menjadi orang yang lebih daripada para pemenang. Hari ini di rumah kita masing-masing, Tuhan sedang menyapa kita dan mendorong kita kembali. Preach the gospel. Beritakan Injil. Bukan sekedar berkhotbah, tetapi menjadi berkat. Menjadi jawaban. Menjadi part of solution, not part of problem. Bukan menghakimi, bukan menjatuhkan, bukan menghina. Tapi mengulurkan tangan, berbuat sesuatu dengan kasih. Targetnya bukan mengarahkan orang ke gereja, tapi targetnya menjadikan orang-orang warga kerajaan sorga. Yang senantiasa membawa damai, menyatakan kasih. Dan mengarahkan orang pada keselamatan di dalam Kristus. Church is not our goal. But heaven is our goal. Keselamatan sorga. Menjadikan orang-orang warga kerajaan sorga. Dengan karakter sorgawi. Dan menyembah Raja sorga. Yaitu Kristus Yesus Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin hari-hari ini berkat Tuhan begitu banyak dalam hidupmu. Tapi engkau menghakimi orang. Engkau menghina orang. Engkau jadi orang yang eksklusif. Hari ini bilang Tuhan pakai hidup kau. Mungkin selama ini engkau orangnya yang tidak mengatur waktu dengan baik. Sementara Tuhan mau pakai engkau. Supaya hidupmu lebih berguna dan berarti. Bilang Tuhan tolong aku. Sehingga aku bisa memprioritaskan waktuku dengan baik. Karena there is always time to do God's will. I'm afraid nowadays I'm doing things which is not God's will.
Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa. Bapa, ini kami pegang betul dalam hidup kami. There is always time to do God's will. Selalu ada waktu untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tapi kenyataannya, kami terlalu sering mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kami anggap menguntungkan, menyenangkan, dan akhirnya membuat kacau scheduling kami. Sehingga kami nggak masuk untuk melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Tuhan tolong, kasih kembali di hati kami. Sehingga kami bukan hidup dengan debat doktrin, tapi kami hidup dengan menyatakan kasih dimanapun kami ada. Bukan menghakimi, kemudian menyesat-nyesatkan orang, mengkafir-kafirkan orang. Kami ada di akhir zaman, di mana Injil harus tersebar, baru tiba kesudahannya. Roh Kudus berbicaralah, Roh Kudus berkaryalah, Roh Kudus bimbinglah. Pakai kami di lingkungan kami, di komunitas kami, di orang-orang yang sehari-hari di sekitar kami, sehingga mereka boleh melihat Kristus lewat hidup kami. Ini bukan mengkristenkan orang, tapi ini membawa orang pada keselamatan yang kekal, menuju surga, rumah Bapa yang kekal. Terima kasih. Biarlah api penginjilan itu menyala di hati kami masing-masing. Betul, khotbah-khotbah tentang penginjilan harian yang tidak populer, tapi kami terima dengan iman. Kami mau belajar, kami mau menjadi penginjil-penginjil yang memberitakan kabar keselamatan. Dunia sedang haus dan dunia sedang tersesat. Biarlah dengan kasih Kristus kami hadir menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Saudaraku, mari kabarkan Injil lewat hidup, lewat perkataan, lewat semangat, lewat prestasi, lewat keseharian yang nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Bapa. Hamba juga doa buat yang sakit, karena hamba percaya kesembuhan hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit dengan firman Tuhan, Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, bahwa mereka tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman praktekkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, janji-Mu ya dan amin, itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya, karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal, itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang, keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Segala virus, segala bakteri, segala kuman, segala infeksi, segala serangan setan, kuasa kegelapan, keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa di dalam nama Yesus. Tambahkan iman kami, karena sesuai dengan iman kami menjadi pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap saudara yang sudah didoakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu kesembuhan oleh bilur Yesus. Jangan bimbang, karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silahkan turunkan tangan, Tuhan berkati. Bapa, hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik, mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas bangsa Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota, ketua DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPR RI, DPD. Tidak lupa kami ucapkan berkat untuk ketua BNPT dan jajarannya, ketua BNPB dan jajarannya, MA, kejaksaan, pengadilan. Bahkan tidak lupa kami berdoa buat Kapolri dan seluruh jajaran kepolisian. Kami berdoa untuk Panglima TNI dan seluruh jajaran tentara. Kami ucapkan berkat di dalamnya. Tidak lupa kami berdoa untuk para pengacara, ahli-ahli hukum dalam nama Yesus.
Pemimpin-pemimpin bangsa kami diberikan hati yang takut akan Tuhan. Dijauhkan dari roh rakus, roh serakah, roh korupsi dalam nama Yesus. Bahkan dukun paranormal dihalaukan di dalam nama Yesus. Roh takut akan Tuhan ada pada pemimpin-pemimpin kami. Ekonomi bangsa ini baik dalam nama Yesus. Keamanan baik dalam nama Yesus. Politiknya baik dalam nama Yesus. Rancangan-rancangan kegaduhan-kegaduhan yang mau diciptakan oleh orang-orang tertentu kami tolak di dalam nama Yesus. Kemuliaan Tuhan nyata. Mafia-mafia di bangsa ini. Mafia-mafia COVID. Mafia-mafia obat. Mafia-mafia perekonomian kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan yang jamah, sadarkan mereka. Karena ini bangsa ini membutuhkan keteraturan. Bukan ancaman-ancaman ketakutan di mana-mana yang ditebar. Untuk kelompok-kelompok tertentu mendapat keuntungan yang seluas-luasnya. Kuasa-Mu bekerja ya Kristus. Para dokter, para suster, para tenaga kesehatan. Yang merupakan benteng terakhir dari penanganan COVID-19 Tuhan pakai terus. Dan kami percaya harinya akan tiba. Kami dapat berkata, bye-bye COVID-19. Karena Tuhan sudah membersihkan itu dari muka bumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan pakai terus. Untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya, setiap kami yang sudah menerima firman, Tuhan tolong. Tuhan meteraikan hidup kami. Supaya kami tidak jadi orang munafik mendengar firman tapi tidak melakukannya. Tapi kami menjadi orang percaya yang menerima firman. Mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kami tahu orang yang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus-Mu terus menuntun kami. Untuk jadikan kami pribadi-pribadi yang taat, setia, tekun. Dan berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Yes, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Yang siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, katakan yes, aku siap. Amin. Haleluya.